Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min akbari ashabi Malikin min ahlil Madinah Abu Marwan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salmah al-Majshun. Itu ya Ustaz. Sebagian dari murid-muridnya Imam Malik yang merupakan penduduk Madinah, sebagiannya antara lain adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salmah al-Majshun, Maula Bani Tamim min Quraisyin, yaitu tuannya Bani Tamim dari Quraisy. Wal Majshun kalimatun farisiyatun maknaha al-murid. Al-murid. Majshun itu adalah bahasa Persia yang artinya adalah murid, orang yang menyampaikan. Sumya bidzalika al-muwarrad, juga bisa muwarrad, al-muwarrad. Sumya bidzalika li humratin fi wajhihi. Dia dinamakan sebagai itu dengan kata-kata majshun li humratihi, karena merah fi wajhihi, dalam wajahnya. Jadi kata wardah itu artinya bunga, mawar, wardah. Bukan wardah kosmetik, bukan. Ini wardah mawar. Nah, kenapa majshun? Majshun itu artinya muwarrad, yang merah atau yang serupa dengan mawar. Kenapa Abdul Malik bin Abdul Aziz, muridnya Imam Malik, ini disebut sebagai majshun, yang merah? Karena di mukanya itu semu kemerah-merahan. Ini beliau Marwan, Abu Marwan Abdul Malik bin Abdul Aziz. Pembahasan yang lalu, muridnya Imam Malik yang ada di Mesir, kemudian muridnya Imam Malik yang ada di Afrika. Nah, berikut ini adalah murid-murid Imam Malik, termasuk pembesar atau yang paling menonjol dari murid Imam Malik yang ada di Madinah. Pertama, Al-Majshun ini, Abu Marwan Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majshun. Kana Abdul Malik faqihan fasihan darat alaihi al-futya fi ayyamihi ila an mata. Abdul Malik seorang faqih yang fasih, dan juga padanya berputar fatwa-fatwa setiap harinya hingga dia wafat. Wa ala abihi qablahu, dan juga atas bapaknya sebelumnya, yaitu Abdul Aziz. Wa kana mufti ahlil Madinah, wa kana mufti ahlil Madinah. Abdul Malik ini adalah mufti penduduk Madinah fi zamanihi, pada zamannya. Tafaqqaha bi abihi, dia belajar fikih dengan bapaknya. Wa bi Malikin, dan dengan Imam Malik. Wa ghairihima, dan dengan selain bapak dan Imam Maliknya. Wa kana idza dzakarahu Syafi'i, dan ada Abdul Malik ketika Imam Syafi'i menyebutkannya, lam ya'rif an-nasa katsiran. Ya, lam ya'rif an-nasu katsiran. Maka manusia tidak banyak mengenalnya, mimma yaqulani, dari apa yang diucapkannya, keduanya ucapkan. Lianna Syafi'iyah, karena Imam Syafi'i ta'addaba bi Hudzailin fil badiyah, belajar adab atau belajar sastra itu dengan Hudzail fil badiyah, dengan Hudzail nama orang ini, Hudzail fil badiyah, di Badawi atau di gurun. Wa Abdul Malik ta'addaba bi khawlatihi, sedangkan Abdul Malik ini belajar sastra dengan pamannya, fi kullabin fil badiyah, dalam satu kullab, dalam satu kumpulan di gurun juga. Murid Imam Malik yang namanya Abdul Malik, murid Imam Malik yang namanya Asy-Syafi'i, ini dua-duanya dulu masa itu, kalau orang-orang disebut, ini ada muridnya Imam Malik nih yang alim, namanya Asy-Syafi'i. Ada muridnya Imam Malik yang alim, namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Orang-orang gak pada kenal, saudara. Orang-orang pasti gak pada kenal. Beda sama yang kemarin, yang kalau disebutkan Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq, ini orang-orang pada kenal. Tapi kalau disebutkan Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik, kalau disebutkan misalnya Al-Majshun atau Abdul Malik bin Abdul Aziz, ini muridnya Imam Malik juga, orang-orang gak pada kenal. Karena memang dua orang ini, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga Abdul Malik ini, setelah belajar dengan Imam Malik, ini belajar sastranya tidak di Madinah atau tidak di pusat peradaban saat itu, tapi belajarnya di mana? Di kampung belajarnya, fil badiyah. Jadi pindah atau pilih tempat ya belajar yang memang nggak banyak orang-orang. Al-badiyah itu gambaran kita semacam gurun, ya Baduy, orang-orangnya disebut dengan Badawi.
Karena Arab itu ada dua, ada Arab al-hadori, Arab yang berperadaban. Ciri-cirinya mereka udah tinggal menetap situ dan punya mata pencarian khusus, punya keterampilan khusus tinggal di situ. Mau musim panas, mau musim hujan nggak bakal, mau musim dingin nggak bakal pindah dia, tetap di situ. Tapi kalau Badui atau Badawi, namanya Arab Badawi, ini pindah. Kalau musim panas dia pindah di satu tempat. Nanti musim dingin juga begitu pindah. Pokoknya mengikuti sumber-sumber mata air atau makanan. Di situ ada nggak kira-kira makanan? Kalau nggak ada dipindah. Namanya Badui atau Badawi. Arab Badawi ini yang ada di gurun-gurun. Nah, Imam Syafi'i dan juga Abdul Malik bin Abdul Aziz ini belajarnya di daerah Badawi atau daerah-daerah terpencil atau gurun. Wa qala Yahya bin Aktham al-Qadi Abdul Malik bahrun la taqdiruhu dala. Komentarnya seorang ulama namanya Yahya bin Aktham al-Qadi Abdul Malik, sang hakim agung yang namanya Abdul Malik, murid dari Imam Malik. Ini adalah bahrun la takdiruhu dallau. Ini adalah lautan atau samudra yang tidak akan dikotori oleh timba. Wa athna alaihi Sahnun wa fadluhu, dan memuji atasnya siapa Sahnun wa fadluhu, dan juga Sahnun memulia dan mengutamakannya. Wa qala, berkata Sahnun, hamamtu an arhala ilaihi, aku bermaksud rihlah atau menuju kepadanya, sowan kepadanya, li a'ridha alaihi hadhil kutuba, supaya aku mendatangkan untuk dia, untuk Abdul Malik, kitab-kitab ini. Fama ajaza minha ajaztu, maka sesuatu yang Abdul Malik mengijazahkannya dari kitab ini, ajaztu, aku akan ijazahkannya, aku akan bolehkannya. Wa ma radda, dan apapun yang ditolak oleh Abdul Malik, raddattu, aku akan tolak. Wa athna alaihi Ibnu Habib al-Katsiran, dan Ibnu Habib juga memuji Abdul Malik. Wa kana yarfa'uhu fil fahmi, Ibnu Habib mengangkatnya dalam pemahaman ala aktsari ashabi Malikin, mengalahkan kebanyakan muridnya Imam Malik. Wa tafaqqaha bihi, dan belajar fikih kepada Abdul Malik, khuluqun katsirun, orang banyak. Wa immatun, dan imam-imam, ka Ahmad bin Ma'dal wa Ibnu Habib wa Sahnun, seperti Ahmad bin Adal, Ibnu Habib, dan Sahnun. Tufiya sanata mi'ataini wa athna asyar, wafat tahun 212. Abdul Malik bin Marwan ini, ya, ada yang komentarnya, para alim ulama berkomentar, Abdul Malik ini muridnya Imam Malik seperti samudra yang tidak akan kotor oleh apapun. La takdirud dallau. Jadi orang mau ngambil modelnya kayak apa di situ nggak akan terkotori dan tidak akan tercemar, dan juga tidak akan berkurang. Itu Abdul Malik. Kata Yahya bin Aktham, saya punya kumpulan kitab, aku pengen sekali datang sowan kepada Abdul Malik bin Abdul Aziz ini. Nah, isi kitab itu nanti saya baca. Kalau ada sesuatu yang diperbolehkan oleh beliau disampaikan, artinya mengijazahkannya, ini maksudnya beliau perbolehkan, maka aku akan perbolehkan dan aku sebarkan. Tapi yang beliau tolak, maka aku akan tolak juga. Jadi bergantung kepada Abdul Malik bin Abdul Aziz ini. Haula'i udhama'u ashabi Malikin, itulah mereka pembesar dari muridnya Imam Malik. Wa nasharu madhabahu, mereka menyebarkan madhab Imam Malik. Wa nisbatuhum ilaihi nisbatul muta'allimi minal muallimi, hubungan mereka hubungan ashabu Malik dengan Imam Malik itu nisbatul muta'allimi, adalah hubungan orang yang belajar, minal muallimi, dari gurunya. Warrawi, dan hubungan orang yang meriwayatkan, minal mustambiti, dari orang yang diambil, mustambati, dari orang yang diambil riwayatnya. Lakinnahum, tetapi mereka, lam yakadu yukhalifunahu, mereka hampir tidak pernah menentang Imam Malik, illa fi syai'i an-nazari, kecuali dalam sesuatu yang sangat langka. Wa idza wajada indahum khilafan, dan ketika wujida juga boleh, atau wajada indahum khilafan, dan ketika menemukan seseorang di sisi mereka
khilafan perbedaan pendapat fa innama huwa li ikhtilafir riwayah. Hanyalah itu semua li ikhtilafir riwayah karena bedanya periwayatan an Malikin dari Imam Malik. Aw lil ikhtilafi atau karena perbedaan fi fahmin nususil marwiyati anhu dalam memahami nas-nas yang diriwayatkannya. Ahyanan kadang-kadang yukhalifu Ibnu Wahbin wa Ibnu Qasim. Kadang-kadang bertentangan, menentang atau berbeda pendapat dengan Imam Malik siapa Ibnu Wahbin dan Ibnu Qasim. Wa dzalika kama qulna syai'un qalilun jiddan, dan itu sebagaimana kita ketahui atau kita katakan syai'un qalilun jiddan, sesuatu yang sangat sedikit sekali, maksudnya sangat jarang. Murid-murid Imam Malik yang sudah tuntas kita bahas, terakhir Abdul Malik bin Abdul Aziz. Sebelumnya ada Abu Ishaq Ismail bin Ishaq. Kemudian ada Ahmad bin Ma'dal. Kemudian ada murid Imam Malik lagi yang terkenal dengan Sahnun Abdus Salam bin Said Sahnun lakopnya, dan banyak lagi. Ini semua yang menyebarkan mazhab Imam Malik. Ada yang menyebarkan di Afrika, ada yang menyebarkan di Mesir, ada juga yang menyebarkan dan membesarkan mazhab Imam Malik di Madinah. Hubungan antara beliau-beliau ini hadirin dengan Imam Malik ini adalah hubungan murid dengan guru. Hampir-hampir tidak ada perbedaan pendapat antara muridnya Imam Malik dengan Imam Malik. Bisa dikatakan sangat jarang terjadi, sangat sedikit terjadi, karena memang periwayatan. Mazhab Imam Malik terkenal dengan mazhab ahlul hadis. Semua istimbat hukumnya ini mendasarkannya pada hadis dan pada periwayatan hadis-hadis, terutama hadis-hadis tentang hukum ini, tentang hukum. Jadi semuanya berdasarkan nukil lagi dari para ulama. Hampir tidak ada perbedaan pendapat antara mereka. Kalaupun ada antara murid dengan Imam Malik, maka itu sesuatu yang sangat sedikit sekali. Beda nisbahnya dengan nisbah ashabu Abi Hanifah, muridnya Abu Hanifah dengan Abu Hanifah. Kelihatan sekali perbedaannya. Jadi ya murid dengan guru sih, murid dengan guru juga, cuma banyak perbedaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat murid-muridnya. Namun jasa murid-muridnya ini tetap, karena barokah dari murid-muridnya ini, berkat dari murid-muridnya ini, maka madhab Imam Abu Hanifah atau pemikiran Imam Abu Hanifah ini bisa tersebar. Dan sering terjadi perbedaan pendapat kalau antara Imam Abu Hanifah pendapatnya aslinya dengan pendapat yang kemudian dirumuskan oleh murid-murid berikutnya. Imam Abu Hanifah udah nggak ada, tapi murid-murid berikutnya ini kemudian punya pendapat sendiri yang agak beda dengan Imam Abu Hanifah. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Maliki jarang terjadi. Imam Malik sudah nggak ada, murid-muridnya yang menyebarkan. Ini hampir bisa dikatakan ya persis dengan yang diajarkan oleh Imam Malik. Sangat jarang dan sangat sedikit sekali pendapat yang menyimpang atau bertentangan dengan pendapat Imam Malik. Ini mazhab dua tertua, saudara. Jadi yang tertua mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, nama aslinya Nu'man bin Harith. Kemudian mazhab yang kedua mazhab Maliki, imamnya namanya Malik bin Anas. Nanti mazhab yang ketiga dan keempat akan kita bahas, itu mazhab yang mayoritas di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Ini akan kita baca dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.